Jadi yang bayar dilindungin, yang nggak bayar disikat. Yang jadi korban itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia tuh nggak mampu main judi online, udah pasti kalah. Udah pasti kalah. Udah nggak ada kemungkinan lain, udah pasti kalah. Halo sahabat Kompas TV, berjumpa bersama saya jurnalis Kompas TV Tesalonika Ajeng. Dan seperti yang kita semua tahu ya sahabat Kompas TV, kalau sekarang ini lagi ramai di media sosial terkait dengan TikTokers Gunawan alias Setbor dan juga rekannya Supendi yang ditahan dan menjadi tersangka atas kasus judi online atau mempromosikan judi online saat sedang live. Bagi sahabat Kompas TV yang belum tahu, berikut liputan singkatnya. Ya, dan untuk membahas secara lebih dalam lagi terkait dengan penanganan kasus judi online ini dan terutama pada kasus ditangkapnya Gunawan atau Setbor, sudah bergabung bersama saya di sini Pak Pratama, Halo, pakar Pak keamanan Tessa. cyber. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Belum bosan ya Pak ini ngomongin judi online terus? Udah agak bosan sebenarnya. Sudah agak bosan gitu. sebenarnya. Karena Kenapa, kita Pak? sudah ngomong berkali-kali bagaimana cara memberantas judi online yang efektif. Kemudian berkali-kali di mana celah kok ini nggak bisa diberantas gitu, tapi ya ternyata masih aja. Ini barusan kita cek bareng kan, Iya. apa namanya pagi ini pun ternyata Masih kita banyak ya Pak? klik apa namanya situs judi online masih banyak sekali gitu. Betul. Nah, ini kan waktu ditangkapnya TikTokers ini ya Pak, Ya. Gunawan Setbor ini tuh banyak pro kontra juga sebenarnya. Masyarakat itu melihat ini kan mereka ini mungkin bisa dibilang masih awam atau mungkin mereka masih Ya. belum benar-benar mengerti sebenarnya pencegahannya itu seperti apa dan banyak masyarakat yang menyoroti apa nggak sebaiknya ini dibina saja. Nah itu sebenarnya kenapa sih Pak yang pertama kali ditangkap itu justru influencernya nih, padahal dengan mereka memberikan situsnya itu, Ya. menyebutkan situsnya itu kan otomatis sebenarnya kita udah tahu dong ya Pak situsnya itu siapa, pengelolanya siapa, itu seperti apa Pak? Ya, jadi kalau dibilang apa mereka hanya orang yang tidak sengaja gitu ngomongin bahwa ini adalah game permainan begitu dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah situs judi. Kalau menurut saya kok saya agak nggak setuju ya gitu. Kenapa? Karena sudah jelas game-game yang digunakan untuk judi online ini, permainan judi online ini begitu. Mereka pasti akan membutuhkan deposit untuk memainkan game ini gitu. Jadi ketika orang menggunakan uang untuk main game, kemudian ketika menang dia dapat withdraw, dapat uang apa namanya hasil kemenangan, udah pasti itu adalah judi gitu. Nggak mungkin enggak. Dan influencer-influencer gitu, contohnya Setbor dan yang lain-lainnya begitu. Sebenarnya salah satu yang membuat pemain judi online di Indonesia semakin banyak. Kenapa? Karena ketika orang-orang yang mengidolakan itu melihat, oh ini loh apa namanya ada permainan yang bisa menghasilkan uang dengan cara cepat, depositnya cuma 10.000 bisa dapat 1 juta begitu. Orang-orang tuh berpikir, loh ini idola saya aja ternyata ngomong kayak gitu, berarti saya harus ikut-ikutan nih. Akhirnya mereka nyoba-nyoba gitu. Nah itu yang sebenarnya nggak boleh. Jadi saya setuju gitu, apa bukan hanya influencer yang diproses, ditangkap untuk di proses hukum begitu, tetapi juga institusi-institusi lain yang ikut membantu judi online ini tetap berjalan itu juga harus diproses. Ya. Nah kemarin kan sempat kita mendengarkan ada 11 pegawai Kementerian Komdigi yang ternyata mereka memainkan gitu, memainkan kemampuannya, powernya gitu,
bukannya untuk memberantas judi online, tapi untuk melindungi beberapa situs judi online begitu. Nah, orang-orang seperti ini harus diberantas gitu, ya kan? Ketika mereka melindungi situs-situs ini sehingga orang masih bisa pakai, itu yang nggak boleh gitu, sehingga memang harus diberantas habis. Termasuk juga nanti aparat yang nge-backingin, kan Pak Presiden sudah bilang nggak ada lagi backing-backingan gitu, karena hampir impossible Mbak Tessa, judi online yang sudah berjalan sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan kita sudah tahu putaran uangnya begitu banyak. Betul, mencapai triliunan ya Pak ya. Ratusan triliun Mbak gitu. Bahkan potensinya kalau sampai ini nggak diberantas, sampai akhir tahun 2024, sampai 900 triliun bisa-bisa tuh nanti tuh. Ini duit yang besar sekali gitu. Dan sebagian dari uang itu ternyata digunakan untuk pengamanan yang diserahkan kepada oknum ya, ini ngomong oknum ya, oknum aparat, oknum pemerintahan dan lain-lain yang sebenarnya mereka adalah sebagai wasitnya. Yang harusnya nggak boleh ini gitu. Nah, ketika wasitnya ikut jadi player, ya susah kita, ya kan? Apapun yang dilakukan nggak akan bisa berhasil gitu. Nah, ini yang nggak boleh, sehingga bukan hanya influencer, tetapi juga bagaimana nanti pegawai-pegawai oknum-oknum pemerintah ini yang main judi online, yang bermain di judi online ini gitu ya, main itu membackingi, kemudian melanggengkan, itu juga harus diberantas, harus diproses gitu. Itu tadi Pak, kan ada oknum-oknum yang justru malah melakukan pengamanan itu ya Pak. Pembinaan. Pembinaan, betul. Nah itu sebenarnya selama ini nih ya Pak, mungkin karena pasti nggak hanya dalam waktu dekat ini, pasti itu sudah bertahun-tahun lamanya. Bentuk pembinaan yang mereka lakukan itu selama ini seperti apa sih, jadi Pak? begini, kebetulan kemarin saya dipanggil oleh Ibu Menkom Digi, Menteri Komunikasi Digital gitu. Kemudian kita berdiskusi bagaimana cara yang efektif untuk memberantas judi online ini, kemudian beberapa masalah cyber yang lain begitu. Nah, saya juga baru tahu ternyata bahwa mesin yang digunakan untuk melakukan pemblokiran itu bisa diakses dari luar gitu. Karena konsepnya dulu ketika mesin ini dibeli itu hanya digunakan di kantor Kominfo saat itu ya. Kemudian di comment center dan orang-orangnya hanya orang-orang di situ yang bisa proses. Nah, tapi ternyata saat itu ada COVID, ya, semuanya work from home, akhirnya orang bekerja dari rumah, pegawai-pegawainya bekerja dari rumah, akhirnya mesin ini dibikin supaya bisa dikerjakan dari rumah, di remote lah akhirnya lah gitu. Ya, Pak, ya? Nah, setelah COVID selesai, ternyata lupa nih bahwa ada akses-akses di luar yang sebenarnya itu harus ditutup karena orang sudah kerja lagi di kantor. Lupa atau sengaja dilupakan, Pak? Nah, itu yang harus dicari. Itu yang harus dicari ya gitu. Kalau menurut saya ketika oknum ini merasa enak gitu, ternyata saat COVID itu kan judi online lagi gencar-gencarnya tuh. Ya, Pak, ya? Banget gitu ya kan. Nah, mungkin saat itu mereka sudah berpikir, ternyata enak loh. Kita dari rumah nggak ada yang ngawasin, ternyata kita bisa melindungi nih. Merasa lebih aman. Bandar-bandar agen-agen judi itu gitu, ya kan. Nah, begitu dibuat kebijakan, semuanya harus di kantor gitu. Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap teknologi ini, mesin ini, ternyata tetap membiarkan akses dari luar. Oleh karena itu, kenapa kemarin kok dari Bekasi bisa ngontrol mesin yang ada di Kominfo. Dan ketika mereka bisa ngontrol, apalagi levelnya admin, ini orang-orang ini memang yang ngurusin nih. Memang mereka yang bertanggung jawab bagian teknis ya? untuk ngurusi masalah pemblokiran gitu. Bahkan kemarin saya tanya adik-adik di BSSN gitu, masa nggak ngasih info sih ke Komdigi gitu tentang situs-situs yang memang digunakan, server-server yang digunakan untuk judi online. Mereka bilang, udah Mas, sudah kita kasih. Sayangnya kita ngasihnya komunikasinya sama orang yang kemarin ditangkap gitu. Jadi sebenarnya laporan itu masuk terus, server-server itu sebenarnya sudah dilaporkan, tapi memang benar-benar permainannya di membuka tutup aksesnya itu ya Pak ya? Akhirnya membuka tutup akses itu gitu. Dan kemarin ketika di Komdigi gitu, saya juga melihat bagaimana sistem tata kelolanya juga perlu diperbaiki gitu. Jadi kemarin kita sampaikan kepada Bu Menteri kalau seperti ini, harus dilakukan audit menyeluruh, audit mulai dari audit SDM, ya kan, karena orang-orangnya kita nggak tahu nih, sudah terlalu lama nih judi online ini ada gitu. Sudah sebesar apa jaringan di dalamnya harus diaudit SDM-nya, kalau perlu dilitsus ulang kan gitu. Mereka sebenarnya punya niat jahat apa enggak gitu. Kemudian tata kelolanya diperbaiki karena ternyata direktorat yang fungsinya mengumpulkan data, meng-crawling data, ini judi online gitu ya. Mereka dapat ratusan ribu gitu, kemudian mereka nggak bisa ngeblokir. Dan ini diserahkan kepada direktorat lain
untuk tugas blokirnya. Yang jadi masalah, ini beda direktorat. Iya. Bosnya beda gitu, ya kan? Nah, ketika data ini diserahkan kepada yang tukang blokir ini, ternyata ini nggak bisa memverifikasi. Kenapa, Pak? Karena memang beda direktorat, kemudian hubungannya juga nggak terlalu baik saat itu. Oke. Sehingga Jadi ini terlalu kerja banyak sendiri, pintunya ya, ini Pak, ya? mengerjakan sendiri, Oke. yang blokirnya mengerjakan sendiri gitu. Nah, ternyata setelah dikasih ke tempat yang blokir ini, mereka pada bermain. Jadi yang bayar dilindungin, yang nggak bayar disikat gitu. Oh, Itu yang jadi masalah. Itu yang permainannya sekarang. Nah, oleh begitu karena itu ya, Pak? kemarin kita bilang, Bu Menteri, kita audit tata kelolanya, dan beliau setuju gitu bahwa nanti list website yang diblokir oleh Kominfo akan dipublikasikan, akan diumumkan kepada masyarakat gitu. Hari ini kita sudah ngeblokir 100.000 gitu. Nah, itu nanti dilempar ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa ngecek nih, bener nggak diblokir gitu. Secara random ngecek nggak diblokir gitu. Kalau ada yang nggak diblokir dari list itu, berarti bermain lagi nih. Yang tukang blokirnya ya, Pak, gitu. ya. Tapi kalau misalnya yang sudah diblokir itu, Pak, mereka apakah bisa untuk mengganti lagi webnya? Oh iya, jadi gini, situs yang sudah diblokir itu bukan berarti situsnya hilang ya. Bukan hilang. Bukan ya? hilang, dia hanya tidak bisa diakses dari negara kita. Kenapa? Karena IP address-nya, alamat URL-nya sudah blok di Diblokir. setiap ISP operator yang ada di Indonesia. Oke. Jadi bandar judi ini pintar. Mereka akhirnya memberikan VPN tuh. Jadi kalau kita daftar judi online, dikasih tahu, nih VPN nih, supaya nggak diblokir sama pemerintah gitu. Ya. Nah, dia ngasih tahu tuh. Sehingga sebenarnya yang diblokir itu, kalau pemainnya menggunakan VPN tetap bisa main gitu. Oke. Tetapi kan nggak banyak yang pakai VPN, nggak banyak yang ngerti gitu ya kan. Lebih rumit Sehingga ya, Pak, ya? ngeblokir ini lumayan lah membantu lah gitu. Ada jutaan website yang sudah diblokir gitu, tetapi tidak menyelesaikan masalah, saya bilang. Iya. Tidak menyelesaikan masalah, kenapa? Karena yang diblokir itu hanya pintu masuknya. Betul. Analoginya gini, saya ceritakan biar jelas gitu. Jadi misalnya di GBK nih, GBK ada pertandingan gladiator nih, ada pertarungan manusia nih. Kan di Indonesia dilarang nih, ya kan? Disiarkan secara live di seluruh Indonesia. Begitu live, semua orang yang punya TV itu bisa nonton nggak? Bisa. Orang bisa nonton. Dari mulai Jakarta sampai Papua bisa nonton mereka, ya kan? Nah, yang dilakukan saat ini adalah TV-TV itu sama polisi, sama aparat gitu, sama pemerintah itu tutupi, sita nih TV-nya nih, tutup nih, gitu. Nggak boleh Kameranya nonton, diambil dulu nggak gitu boleh ya, nonton, Pak, ya? nggak boleh nonton Oke, gitu. oke. Dia begitu nggak boleh nonton, bisa ke rumah tetangganya. Kalau tetangganya nggak ada, bisa ke kelurahan. Dia bisa pakai live streaming gitu. Jadi yang dimatikan itu, gladiatornya berhenti nggak? Enggak. Nggak berhenti. Yang benar adalah, aparat, pemerintah, datang ke GBK, matikan listriknya, tangkap ini orang-orangnya yang main gladiator, selesaikan. Orang punya TV jutaan, dia nggak akan bisa lihat karena ini udah dimatikan. Nah, kenapa itu nggak bisa, Pak? Itu yang terjadi. Saat ini yang dimatikan itu TV-TV-nya ini. Iya. Orang yang lagi main, gladiatornya sendiri nggak diapa-apain gitu. Kenapa bisa terjadi? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang ini pemain semua nih. Yang tukang blokir-blokir ini memang dia sudah tahu, tapi dia pura-pura nggak tahu karena jagain supaya mereka tetap dapat duit. Yang kedua memang nggak tahu bagaimana caranya. Nah, sudah saya sampaikan kepada Bu Menteri, untuk gampangnya nanti ambil 20 orang staf Komdiki yang mereka terpercaya, suruh mereka daftar judi online ke agen yang berbeda-beda gitu. Karena nanti akan bisa tahu tuh, begitu dia daftar, main, akan diarahkan ke server yang tadi saya bilang di gladiator, ke server permainannya. Jadi Mbak, jutaan website yang saya bilang kayak TV tadi itu, begitu login, dia hanya masuk ke 4 atau 5 server saja. Permainannya sama semuanya gitu, udah pasti sama gitu. Nah, yang diblokir itu adalah servernya ini. Dan untuk tahu servernya ini, Anda harus jadi player. Supaya apa? Supaya ketika Anda bermain, kemudian Anda bisa mendeteksi pakai network analyzer, banyak tools yang bisa digunakan, kita akan bisa tahu IP-nya berapa, IP address-nya. Itu yang disebar ke semua ISP, ke semua operator untuk diblokir. Tentu bandar judi nggak akan mau berhenti, ya kan? Begitu tahu diblokir, dia pasti akan ngasih tahu, ini server yang barunya.
loginnya pindah ya gitu. Nah, yang mengkomunikasikan itu biasanya adalah CS, customer service. Mereka akan ngasih tahu, oh ini diblokir nih, pindah ke IP ini nih, download aplikasi yang beda nih gitu. Nggak apa-apa, ikutin aja. Begitu kita dapat IP baru lagi, blokir lagi. Begitu dapat baru lagi, blokir lagi. Apa yang terjadi akhirnya? Orang-orang akan bosen main. Begitu main tengah jalan tiba-tiba mati. Diblokir. Begitu main tiba-tiba mati gitu. Sehingga ini akan efektif. Nggak usah mikirin yang berjuta-juta tadi gitu. Lu mikirin 4 apa 5, bahkan kurang dari 10 kalau maksimalnya gitu. Itu aja dipikirin. Jadi orang nggak akan bisa main gitu. Punya aplikasi nggak bisa main. Login ke URL website itu nggak akan bisa main. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua ya. Kita tahu bahwa orang main judi pasti deposit. Iya, betul. Ya kan? Nah, bank itu pasti tahu karena 80% data dari PPATK, 80% orang yang main judi online di Indonesia ini depositnya kurang dari 100.000, 10.000, 15.000, 20.000. Jadi sebenarnya orang-orang nggak punya uang sebenarnya yang main judi ini gitu, ya kan? Nggak layak mereka main judi, nggak boleh sebenarnya gitu. Nah, tapi mereka karena tergoda akhirnya main. Nah, bank itu sebenarnya bisa melakukan deteksi rekening-rekening mana yang digunakan untuk main judi ini. Gitu. Kenapa? Karena bisa ya, polanya jelas, patternnya jelas. Yang ditransfer uangnya jumlahnya kecil, tapi yang transfer jumlahnya banyak, berlangsung 24 jam. Bayangkan, jam 2 pagi, jam 3 pagi, orang masih transfer, ada ratusan transfer. Bank pasti mendeteksi itu, nggak mungkin enggak. Gitu. Ya kan? Nah, bank apakah bisa ngeblokir gitu? Harusnya bisa. Tapi ada regulasi yang tidak membolehkan bank sembarangan memblokir rekening itu. Apa itu Pak regulasinya? Ada undang-undang perbankan gitu. Kalau bukan dalam masa penyidikan jadi tersangka dia nggak bisa diblokir. Memang harus ada laporannya. Nah, tapi kan Pak Presiden udah bilang ini keadaan darurat judi nih gitu. Oleh karena itu kenapa dibuat desk judi online? Kenapa dibuat koordinasi? Dibuat satgas juga ya Pak? Kan harusnya ada satgasnya. Kan harusnya bank bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, PPATK, kemudian aparat penegak hukum, kejaksaan atau siapapun itu membuat diskresi bahwa uang rekening yang digunakan untuk bank ini untuk transaksi deposit, transaksi withdraw judi online ini dibolehkan untuk diblokir gitu. Tinggal gitu aja. Bahkan kalau perlu ketika diblokir uangnya diambil kemudian dimasukkan ke negara, bisa dibalikkan ke rakyat untuk makan siang bergizi itu sebenarnya, ya kan? Nah, itu belum dilakukan itu gitu. Padahal orang kalau itu dipakai diambil ya gitu. Oke, ketahuan nih digunakan untuk judi gitu. Udah blokir ambil duitnya gitu. Lama-lama agen-agen judi, bandar-bandar akan keki juga. Waduh, takut sendiri ya, Pak, ini ya? duit kita setiap ini hilang juga, setiap ini hilang gitu. Orang yang main pun dianggap nggak ada, duitnya Anda nggak ada. Kalau mau transfer lagi, lama-lama orang juga males. Setiap transfer duitnya hilang gitu ya. Jadi ada dua nih, secara teknologi tadi pemblokiran, kemudian dari perbankan. Yang ketiga, PPATK itu sudah menemukan by name by address, namanya jelas, alamatnya jelas, termasuk kontaknya gitu, rekening-rekening perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk penampungan uang judi online ini. Oh wow. Udah tahu mereka gitu. Bahkan sampai tier ke 10 atau ke 15 gitu. Jadi uang judi online itu nanti akan naik-naik ke atas gitu. Jadi yang untuk deposit itu biasanya usia 2 minggu. Kenapa? Biasa 2 minggu diblokir, 2 minggu diblokir gitu. Tapi duitnya udah nggak ada. Dilempar ke atas, dilempar ke atas. Nanti di tempat atas ini akan masuk ke rekening-rekening perusahaan yang akan bergabung dengan uang-uang halal. Uang-uang yang legal gitu. Sehingga susah dideteksi ya, Pak, gitu. ya? Nah, tapi PPATK bisa ngecek ke sana, ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Harusnya udah ada namanya nih. Udah ada orang-orangnya nih. Udah ada perusahaan nih. Kalaupun di luar negeri, PPATK punya kerjasama dengan PPATK di luar negeri, mereka bisa tahu perusahaan itu yang punya siapa juga. Jadi, data itu udah ada. Tinggal bagaimana eksekusinya. Tapi sekarang pun sampai detik ini, juga kita masih belum tahu. Kok belum diapa-apain gitu. Nah itu. Jadi ada berbagai macam cara yang sebenarnya bisa dilakukan. Selain tadi itu, kita menertibkan influencer. Dan influencer itu juga nggak boleh tebang pilih gitu. Kalau influencernya cuma followernya 1.000, 2.000 ditangkep gitu ya kan. Tapi influencer sampai jutaan dibiarkan gitu. Harusnya yang influencernya jutaan itulah yang mereka dampaknya paling besar gitu. Betul. Iya, kalau cuma 1.000 paling 1.000 orang main. Ini kalau jutaan ada ratusan ribu sampai jutaan orang main gitu. Resikonya lebih besar. Dan seperti tadi saya bilang, nggak mungkin mereka nggak tahu bahwa itu judi online. Udahlah,
Nggak mungkin gitu. Karena apa? Duitnya dikasih besar gitu. Kemudian mereka pasti tahu game ini membutuhkan orang untuk bayar gitu. Karena mereka tahu bahwa nanti akan ada kemenangan jadi duit gitu kan. Dan masa iya sih influencer besar gitu ya. Dia mengendorse produk tanpa dia tahu dulu itu apanya. Betul. Coba, misalkan nih, oke kita jualan skincare nih, ternyata skincare-nya ada racunnya gitu. Emang dia mau? Karena dia nggak mau kan, Betul. pasti dia jaga ininya juga kan gitu, jaga image-nya juga gitu. Jadi mereka pasti tahu, staff-nya itu udah pasti tahu gitu. Jadi kalau mereka bilang saya nggak tahu apa-apa, saya nggak percaya gitu. Padahal jelas ya Pak, Jelas mereka gitu. memberikan Dan giveaway gitu ya Pak iya ngomongnya gitu. ya. Dan dampaknya sangat luar biasa loh itu gitu. Karena apa? Karena mereka dipercaya oleh masyarakat, oleh followernya. Mereka dianggap sebagai tokoh idola gitu. Yang follower-followernya yang mengidolakan dia pasti akan ngikutin gaya hidupnya dia, berusaha untuk ngikutin dia sukanya apa dan lain-lain gitu. Nah, itu yang sebenarnya penjahat kelas tinggi itu. Karena apa? Dampaknya sosialnya sangat besar sekali. Apalagi juga mereka sama sekali nggak tahu ya Pak followersnya itu dari mana saja, apa saja backgroundnya. Tapi saat mereka melihat apa yang di-endorse-kan, lalu pada akhirnya tergiur kan. Ada salah satu artis yang saya lihat waktu itu bilang kalau misalnya main ini nanti akan dapat iPhone, akan dapat apa, akan dapat hadiah handphone. Itu sebenarnya sudah tahu kalau itu pasti judi online udah ya Pak pastilah gitu. Udah pasti mereka tahu bahwa itu adalah judi online gitu. Nggak mungkin mereka nggak tahu, orang jelas-jelas kalau main pakai duit. Selama kalau main pakai duit beneran. Kemudian ketika menang dia dapat hadiahnya duit benar, udah pasti itu judi, nggak mungkin nggak gitu. Kalau kita main game-game biasa, enggak. Paling kita duit itu untuk beli skin kan. Kita beli skin, beli senjata, dan lain-lain gitu. Menang pun, kita hanya level kita yang naik. Nggak bisa jadiin duit gitu, kecuali akunnya dijual gitu kan. Nah itu sangat gampang sekali membedakan judi online dan game online gitu. Jadi hampir impossible mereka nggak tahu gitu. Jadi sudah pasti sebenarnya mereka tahu ya Udah Pak pasti ya? kalau menurut saya. Oke, berarti terus kalau misalnya tadi kan kita ngomongin juga tentang server pusatnya itu sebenarnya sedikit ya Pak ya. Kalau misalnya selama ini yang diblokir, yang diputus itu baru jalannya aja, belum ke yang utamanya betul gitu sekali. Pak. Nah, sebenarnya berarti kan kita juga udah tahu nih Pak, kendalanya tuh dari dalam juga nih sebenarnya. Kendalanya tuh juga niat atau enggak sebenarnya yang dari dalam itu. Nah, kalau sekarang ini nih Pak, apa sih sebenarnya yang harus diambil nih, entah itu dari instansi, pemerintah, kementerian, bahkan sampai masyarakat ini untuk mengurangi celah oknum-oknum itu bermain? Ya, sebenarnya kita bisa langsung menghapus loh. Bisa ya Pak? Sebenarnya bisa langsung menghapus gitu. Kenapa? Karena kita sudah tahu caranya gitu. Kalau saya sebagai masyarakat gitu orang ya tentu nggak akan bisa karena kita nggak punya kemampuan teknologi untuk melakukan itu. Tapi pemerintah bisa. Ya, kita nggak punya wewenangnya juga gitu. Karena memang susah melakukan take down terhadap satu akun, terhadap website itu susah gitu. Tapi apa berarti? Kewenangan itu dimiliki oleh pemerintah gitu. Nah sebenarnya kalau pemerintah dalam hal ini Komdiki gitu mau melakukan yang tadi saya sampaikan gitu bahwa yang diblokir itu adalah servernya gitu. Berusaha itu untuk masuk ke sana dulu ya Pak ya? Iya, itu selesai tuh. Cuma yang jadi masalah sekarang memang Komdiki sedang nggak bisa ngapa-ngapain di mesinnya ini. Kenapa? Karena sedang ada penyidikan kan? Sedang ada proses, kemudian ada 11 orang itu sehingga belum bisa membatasi gitu karena ini adalah crime site-nya gitu ya kan sehingga nanti kalau dilakukan perubahan, dilakukan assessment atau dilakukan audit nanti itu akan berubah semua takut ya, Pak. Mengganggu evidence gitu ya kan. Tapi ya polisi jangan lama-lama juga, udah ketahuan ini 11 orang gitu. Kasih tahu sampai sekarang juga Bu Menteri juga masih belum tahu kan nama-namanya siapa itu yang ditangkap gitu. Kalau menurut saya nggak usah lama-lama gitu. Udah ketahuan namanya, jelas-jelas dia melakukan itu gitu ya. Kemudian ya sudah proses aja gitu. Dan mesinnya ini supaya cepat digunakan untuk ngeblokir yang saya bilang tadi servernya itu tadi gitu. Karena di mesinnya itu pasti sudah ada ya Pak ya? Di mesinnya itu gini, jadi mesin ini punya kemampuan gitu untuk memberikan link, untuk memberikan alamat IP address kepada seluruh ISP yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini ada sekitar 1050 ISP saat ini. Jadi kalau kita mau internetan, kita pasti pakai ISP, namanya Internet Service Provider, ya kan?
mau kita pakai Telkomsel, mau pakai XL, mau pakai Indosat, mau pakai IndiHome, mau pakai apapun itu gitu, kita pasti menggunakan ISP gitu. Betul. Jadi kita nggak akan bisa connect ke internet tanpa ISP, kecuali pakai Starlink ya. Beda urusan ya Beda Pak itu urusan ya. itu. Nanti bisa kita bahas lagi panjang tuh gitu ya kan. Ya. Nah, Kominfo itu punya kemampuan ketika ada situs yang diblokir, itu data ini diberikan ke seluruh ISP yang ada di Indonesia. Oke. Daftar ISP itu begitu mereka mendapatkan list dari Kominfo, memasukkan ke sistemnya, sehingga orang yang connect melalui platform ISP tersebut, dia nggak akan bisa mengakses gitu. Nah, harusnya gitu ya, ketika kita bisa tahu nih alamat servernya yang digunakan untuk judi online ini gitu, nah ketika disebarkan ke semua ISP, orang nggak akan bisa main. Jadi itu sebenarnya simple gitu. Yang kedua adalah ya tadi itu harusnya bank diberikan wewenang gitu untuk melakukan blokir gitu. Saya nggak tahu ya apakah banknya sebenarnya nggak ngeblokir itu memang dia nggak punya wewenang atau memang nggak mau. Gitu. Karena kan rugi juga Pak nanti kalau nggak ada Gitu. transaksi. Kalau tapi perlu diberi wewenang gitu. Kalau memang terindikasi sebagai judi online, udah blokir aja, ambil duitnya gitu. Kalau ada orang yang datang, itu kan uang saya gitu, tanyain aja bagaimana Main nggak Anda gitu ya, gitu. Pak? Kok bisa punya duit sebanyak ini, kemudian siapa aja yang transfer gitu. Pasti nggak akan berani orang-orang itu gitu. Yang ketiga, ini yang paling susah nih. Kenapa paling susah? Karena nangkep-nangkepin pelakunya. Yang banyak banget itu ya Pak ya. Yang banyak banget itu gitu. Karena ini kan jenjangnya sampai ke atas nih. Ya kan, agennya, yang nerima manfaat judinya, yang menerima sponsor, yang duitnya itu kalau kata PPATK, itu sudah nyebar kemana-mana gitu, hasil dari judi online ini gitu. Masuk ke instansi-instansi juga ya Pak dan itu ya? bahkan beberapa masuk ke pilkada katanya gitu, ya kan? Wow. Nah ini memprosesnya saya pikir agak Naiknya susah. itu ya, Pak, ya? Memprosesnya susah nih gitu, karena nanti ada orang-orang besar, pejabat-pejabat mungkin ya gitu, atau orang-orang hebat gitu, yang mungkin akan ikut terkoneksi dengan ini gitu, sehingga akan berat. Jadi kalau ini sambil proses, ya udah biarin proses. Tapi untuk nyetop ini dulu, laksanakan secepat-cepatnya gitu. Sehingga masyarakat nggak ada lagi yang bisa main judi online gitu. Kenapa? Gini Mbak, kenapa saya paling vulgar kalau ngomongin judi online ini gitu. Iya Pak. Yang jadi korban itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia tuh nggak mampu keluar duit selain untuk kehidupan rumah tangganya gitu. Orang-orang nggak mampu punya uang lebih gitu, ya kan, untuk hal lain. Karena mereka untuk makan aja masih susah, untuk ngidupin anaknya susah, untuk sekolah anaknya susah, untuk bikin fasilitas untuk rumahnya susah gitu. Yang harusnya mereka ini nggak boleh gitu. Karena tergiur itu tadi ya Pak ya. Bandar-bandar, agen-agen ini kurang ajarnya. Orang sudah susah, masih diperes lagi darahnya gitu. Makanya memang kita harus ngelawan ini memberikan gitu. tawaran-tawaran itu. Betul gitu. Nah, kalau misalkan korbannya orang-orang yang punya duit banyak gitu ya. Cuma kehilangan 100.000 sehari nggak enteng lah ini ya gitu. Pak. Ini akhirnya apa? Orang begitu nggak punya duit, terjerat judi online, akhirnya apa? Supaya dia bisa mengembalikan duit yang hilang, dia pakai pinjam uang. Ya. Akhirnya apa? Kepinjol. Pinjol. Jadi lingkaran setan ya Pak. Dia ya, di situ dikejar-kejar ya? sama debt collector. Pinjol nggak bisa bayar, ngerepotin temennya. Pinjem lagi ke bisa yang lain. minjem temennya, bohong, tetangganya dan lain-lain begitu. Sampai akhirnya bisa mengarah ke kriminal itu Pak untuk dapat uang. Orang jual anaknya, orang jual istrinya, orang bunuh orang, jadi rampok, begal, maling gitu. Apapun dilakukan untuk dapat uang. Jadi penyakit masyarakat ini gitu, ya kan. Nah ini yang kita ini harus perang bersama gitu. Dan kita sudah tahu sebenarnya caranya kan gitu. Sangat simpel gitu ya kan. Secara teknologi, pemerintah punya teknologi itu. Bisa untuk melakukan blokir. Tentu saja Komdiki jika dibantu dengan Badan Siber dan Sandi Negara gitu, kemudian dibantu oleh PPATK, ini tim pencegahan gitu, tentu akan gampang mendapatkan identitas mana server-server yang digunakan untuk permainan judi online. Sehingga tinggal diblokir. Bank dengan adanya Bank Indonesia, OJK, PPATK, itu sangat gampang sekali tahu rekening-rekening yang digunakan untuk penampungan. Untuk rekening-rekening yang awal udah pasti itu rekening palsu. Kenapa?
Karena nggak mungkin orang gitu pakai duitnya, pakai rekeningnya sendiri, nampung duit judi. Ya, Pasti dia betul. beli rekening-rekening. Tapi nggak ngaruh tuh, biarin aja, pakai rekening siapapun biarin aja. Yang penting Diusut lagi begitu ya, Pak, ya? ada duitnya, ambil gitu. Kalau dia udah naik ke atas, usut ke atasnya lagi. Ya. Mana nih punya nih, ambil duitnya. Sampai level paling atas, ambil duitnya gitu. Kemudian ketika ada orangnya, proses orangnya gitu, ya kan? Nah, uang ini gampang diambil sebenarnya, gampang diblokir. Sehingga orang main judi, dia kalau nggak ada uang, dia ketika mana nggak di-withdraw, dia penting akan males. Ya. Nah, yang ketiga Akan yang susah berhenti tadi di itu. situ. Mau nggak nangkep-nangkepin orang itu gitu. Berarti catatan pentingnya itu sebenarnya ini bukan PR-nya Komdigi aja ya, Pak ya? Enggak dong, Komdigi, sorry, Komdigi itu hanya sebagian kecil aja sebenarnya gitu. Komdigi hanya bagiannya aja hanya ya, Pak, bagian karena ini harus kerjasama yang baik gitu. Ada BSSN, ya kan, kemudian ada PPATK begitu, penindakannya ada Kejaksaan Agung, ada Polri begitu. Ini harus kerjasama gitu. Ya. Dan jangan saling menyalahkan. Jangan melempar-melempar ya, Pak Karena ya? tadi malam saya live di salah satu TV itu teman dari Polri itu bilang bahwa ini adalah kegagalan pencegahan gitu. Waduh, saya bilang nggak bisa kayak gitu, Justru Pak. malah memperkeruh gitu. ya, Pak ya? Iya dong gitu. Ketika Anda menyalah-nyalahkan gitu, kerjasama jadi nggak bagus, koordinasi nggak bagus, jadi malah nggak jalan ini nanti gitu, Iya, ya kan? betul. Oleh karena itu nggak boleh nyalah-nyalahin, harus kerja bareng dan kerjanya larinya harus barengan. Iya. Jangan sampai bagian pencegahan larinya kenceng, yang bagian penindakan jalan di tempat gitu, ya kan? Nah, oleh karena larinya harus sama-sama kencengnya. Iya. Baru ini bisa berhenti nih. Bisa berhenti, Betul. walaupun pelan-pelan dulu ya Pak ya Betul. kita sekarang ini. Nah, terus Pak, kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang Komdigi, terus kita juga ngomongin bagaimana pencegahannya dan juga penindakan nih dari Ya. tersangka-tersangka dan influencers itu. Nah, kalau untuk kita nih Pak sebagai user sosial media nih, yang mungkin Ya. sahabat Kompas TV juga nanti sering bertanya-tanya kalau males banget nih kalau main media sosial terus tiba-tiba diserang tuh sama komen-komen atau tiba-tiba dari iklan apapun itu masuk juga, atau bahkan mungkin ada website-website dari kita nih kan, kita semua bisa ya Pak bikin Ya, website betul. itu disisipi sama judi online gitu, Ya. disisipi sama judi online sampai akhirnya jadi sebel sendiri gitu ya Pak ya, atau mungkin bahkan jadi akhirnya coba deh, pada akhirnya banyak yang seperti itu juga kan Pak. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa nggak sih Pak kita mencegah itu? Jadi begini, karena duitnya ini banyak gitu ya, karena duitnya banyak, resource-nya ini banyak gitu, mereka bisa melakukan advertising, iklan itu kemana-mana gitu ya kan. Jadi mereka pakai AdSense, mereka pakai iklan di IG, mereka pakai iklan di TikTok, mereka pakai promote apapun itu di media sosial gitu, sehingga orang yang pernah ngeklik misalkan cari tentang judi online itu apa sih gitu, ada kata-kata judi aja, ada kata-kata gacor gitu, itu nanti dia akan kedatangan iklan. Kenapa? Karena memang kita sistem browser kita itu membolehkan adanya cookies gitu, sehingga ketika cookies itu ada, ketika kita pernah membuka sesuatu hal tentang judi, walaupun kita nggak main judi ya, padahal kita hanya melihat informasi tentang judi gitu, situs-situs judi online itu mereka akan memasukkan iklannya ke kita. Memang annoying itu gitu. Tapi saya kena berarti ya Pak ya. tapi ada feature kan sebenarnya ketika ada iklan itu kita bisa ngeklik bahwa ini nggak sesuai dengan saya gitu. Sebenarnya kita bisa klik gitu ya kan gitu. Kemudian ketika kita memiliki website gitu, karena kita nggak memikirkan keamanan gitu, nah website kita juga kadang-kadang disusupi oleh judi online gitu. Nah itu sebenarnya kesalahannya adalah salah satunya di kita juga gitu. Kenapa? Karena kita tidak mengamankan website yang kita miliki dengan benar. Oleh karena itu pengamanan website itu penting sekali. Pengecekan secara rutin isi dari website kita penting sekali gitu. Dan itu yang tidak dilakukan oleh website-website yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga ketika para hacker ini disewa oleh agen judi online, oleh bandar judi online, mereka melakukan peretasan ke website-website milik pemerintah, GoID, website ke militer, TNI, .mil gitu, ke kampus-kampus.ac.id gitu, dan mereka berhasil naruh website judinya di website pemerintah ini gitu. Nggak akan bisa diblokir segampang itu ya Pak ya? Adminnya itu nggak melakukan patroli dengan rutin gitu, sehingga bisa bertahan sampai berbulan-bulan gitu. Dan itu yang akan jadi alasan. Dan ketika Komdigi berhasil melakukan monitoring, di situsnya Polri ada situs judi online nih gitu. Nah, tapi dia nggak akan bisa ngeblokir. Kenapa?
Karena yang diblokir itu adalah domain utamanya polri.go.id-nya gitu. Jadi otomatis kalau itu akan ke-take akan down ke-take down semua ya, semuanya Pak, ya? gitu. Nah, itu yang kemarin di DPR seperti omongan kan, ini masa Komdigi WordPress gitu. Iya, Nah, betul. itu sebenarnya pasti karena kesalahan ini aja, apa namanya, nggak sengaja gitu. Begitu dia ngelis, ini Mbak, kalau kita lihat ya di Komdigi itu, kasihan juga loh. Jadi sistem untuk apa pengumpulan data yang mau diblokir itu dilakukan kombinasi. Pertama adalah mesin mengumpulkan datanya gitu. Setelah mesin ketemu, dibuat levelingnya yang mana yang dampaknya paling tinggi. Nah, setelah dampak paling tinggi itu untuk analisis terakhir dikasihkan kepada orang. Jadi ada sekali shift tuh 30 orang nih. Wow. Jadi nanti apa staf di Komdigi itu akan ngeklik ini. Oh ya, ini harus diblokir, ini nggak diblokir, ini nggak diblokir. Oh, ini harus di screenshot gitu. Dan sebanyak Jadi itu ya, matanya Pak, sampai ya? keriting nih gitu. Karena apa? Masing-masing orang mungkin 10.000 kali sehari untuk itu gitu. Jadi potensi kesalahan itu ada. Kemarin juga saya sampaikan kepada Pak Dirjen Aptika. Waduh Pak Dirjen, ini kasihan kalau staf kayak gini nih gitu. Ini harus bikin sistem apa yang basisnya sekarang bisa menggunakan AI gitu supaya bisa tahu otomatis. Bener nggak? Apa situs yang ditemukan itu terverifikasi situs judi online atau situs pornografi atau situs-situs yang negatif lainnya gitu, sehingga memudahkan orang dan mengurangi kesalahan gitu. Nah, ini kemarin karena mungkin dia capek kerjanya, mungkin malam gitu, nggak sengaja ada subdomain yang pakai WordPress diserahkan, diblokir juga. WordPress-nya lah keblokir. Keblokir itu. semua jadinya, Pak, gitu. ya. Cuma kan setelah itu kan dibuka lagi gitu. Jadi bukan berarti bahwa Komdigi gitu ya salah apa namanya blokir gitu, nggak kayak gitu. Asal blokir itu juga enggak ini ya, Pak, ya? enggak lah gitu, nggak mungkin nggak sebodoh itulah gitu. Jadi kita juga jangan terlalu apa melihat semua yang disampaikan di media sosial itu benar gitu. Karena sekarang banyak influencer gitu yang ngomong, oh ini itu gitu. Tapi dia sebenarnya nggak ngerti kenyataannya seperti apa Atau gitu. mungkin justru malah buzzer ya, Pak? Buzzer juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sana. Dan sekarang ini karena duitnya banyak, bandar-bandar agen-agen itu juga sudah mulai tuh nyerang-nyerang apa orang-orang yang ngomong keras gitu di media sosial gitu. Untung saya nggak punya media sosial gitu. Jadi Saya nih, bingung Pak, nanti yang mau kena. gimana. Iya, betul. Mbak tuh yang kena tuh Berarti nanti. memang butuh adanya pembenahan sistem itu sendiri ya, Ya. Pak ya. Karena mungkin dari dulu masih di Kominfo sampai sekarang di Komdigi perlu ada penyesuaian lagi ya, Pak. Betul. Setelah ternyata dari dalam nih pemainnya otomatis perlu ada penyesuaian-penyesuaian itu. Dan pembersihan-pembersihan. Dan pembersihan Ya itu kan? yang Pembersihan, menyeluruh ya, Pak. Pembersihan Berarti. orang-orangnya, pembersihan teknologinya supaya apa namanya kontrolnya full oleh Komdigi gitu. Ya. Pembersihan tata kelolanya supaya bisa harmoni gitu. Betul sekali. Itu untuk para instansi ini ya, Pak. Berarti harus diperhatikan. Ya, untuk- harus jadi PR. Ya, tambahan lagi sedikit, Ya. saya potong ya tadi Ya. apa namanya. Nah, apa namanya antara lain untuk masyarakat juga gitu. Saya pikir kita juga tahu bahwa ini judi ini sudah terlalu mengakar gitu, ya kan udah kayak kanker gitu. Betul. Sehingga butuh juga masyarakat itu untuk mulai apa namanya perhatian gitu, melaporkan minimal gitu. Kalau menemukan situs-situs yang judi online gitu atau dia player gitu ya apa namanya kalau udah nggak mau main lagi tapi dia masih punya akses gitu, Laporkan. laporkan lah gitu. Sehingga pemerintah ini juga punya data-data yang valid dari masyarakat yang bisa membantu untuk melakukan blokir judi online supaya tidak bisa digunakan lagi. Karena gitu. justru datanya itu yang tahu ya yang main ya, Pak. Yang ya? tahu yang main. paling tahu Yang ya, tahu Pak, yang ya? main, Iya, gitu. betul. Berarti ini yang harus menjadi fokus utama nih Iya. dari semua lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, instansi sampai dengan betul. masyarakat semuanya. Sahabat Kompas TV juga jangan sampai kita mengenal, jatuh Iya. atau bahkan terlalu dalam gitu. Kayak narkoba nanti. Betul. Itu nanti Ketagihan adiknya pasti. itu ya, Pak, Iya. ya, nggak bisa Pasti berhenti ketagihan ya. gitu, nggak bisa Karena berhenti. kan ada adrenalinnya tuh, kayak Iya. aduh aku main sekali menang, Betul. main lagi, aduh kok nggak menang, main lagi, Iya. main lagi. Dan algoritma di judi online ini mereka bisa baca dengan sangat tepat sekali setiap pemain, pola pemain gitu. Sehingga ketika mereka main gitu ya, udah mulai malas-malesan, dikasih kemenangan dikit. Iya, betul. Sehingga dia nanti akan main lagi. Ketika dia berhenti total, customer service-nya itu yang akan nge-WA terus ngejar gitu. ya, Pak. Ini nanti akan kita kasih kemenangan nih. Dan begitu dia main ternyata dikasih kemenangan bener gitu. Dikasih Artinya janji-janji itu ya, artinya kan ini bisa dimainin gitu. Betul. Dan ingat ya kemarin PPATK sudah melakukan analisis uang yang dikembalikan dari permainan judi online ini kepada masyarakat hanya 0,0001%. Hanya 0,000 sekian. Jadi jangan Artinya berharap.
main judi online udah pasti kalah. Udah pasti kalah. Udah nggak ada kemungkinan lain, udah pasti kalah. Kalau ada yang menang, ya ini apa namanya Sobat Kompas TV ini gitu. Kalau ada yang dia menang, coba tanyain di story-nya. Banyakan depositnya atau withdrawnya. Pasti akan banyakan depositnya, udahlah gitu. Masuk sama keluarnya itu pasti akan tetap Banyakan keluar. masuknya. Walaupun nggak kerasa ya Pak, kadang Iya. cuma 10.000, 50.000 Iya. sekali main, terus Betul. sekali main menang 2 juta tuh rasanya seneng gitu. Iya. Padahal sebenarnya yang dikeluarkan lebih dari itu. Nah, tadi malam itu selama juga ini. kita apa namanya salah satu TV gitu komunikasi dengan salah satu mantan pemain gitu. Bayangkan dia udah punya kerjaan, punya toko gitu ya. Tiba-tiba karena main ini semuanya rusak, semua dijual, akhirnya rugi hampir 1 miliar, keluarganya berantakan gitu. Dan itu terjadi hampir ke semua pemain Hampir ke judi semua. online ini. Betul. Gitu. Tanpa pandang bulu. Tanpa Nggak akan pandang ada bulu. yang dimenangkan terus ya Pak ya Betul. di situ ya. Jadi sahabat Kompas TV perlu jadi perhatian kita bersama. Ini nggak hanya jadi PR-nya Komdigi, nggak hanya jadi PR-nya Polri saja, tapi benar-benar dari setiap kita nih masyarakat saling mengingatkan, Betul. saling melaporkan kalau misalnya ada teman, kerabat, keluarga mungkin yang sudah terlanjur masuk ke judi online, ayo kita sama-sama mengingatkan sebelum jatuhnya terlalu dalam. Betul. Dan nanti sebelum justru akan membawa kita ke hal-hal yang jauh lebih negatif dan lebih Ya. merugikan kita. Terima kasih banyak waktunya Terima kasih, Pak Mbak. Tama. Semoga nggak banyak lagi ngomongin tentang judi online. Karena sudah tutup Karena ya. sudah ditutup. Habis ini tutup nih, Iya, habis ini harusnya nih. sudah berkurang. Jadi nanti kita ngomonginnya kenapa bisa sebagus ini nih Pak penanganannya. Iya. Kita berharap begitu. Terima Oke, kasih terima sekali kasih. lagi Pak Tama. Terima kasih sahabat Kompas TV. Saya Tesalonika Ajeng pamit. Sampai jumpa.